misalnya di daerah sini kita bisa menggunakan SRPMB. Nanti secara parameter akan banyak lagi kita lihat. Kalau SRPMM ini gimana Pak? Dia transisi dari SRPMB ke SRPMM. Nanti kita lihat parameternya berdasarkan percepatan gempa ya, atau short spectral response ya. Jadi kita lihat dari SD1 atau SDS ya. Jadi diklasifikasikan ke sistem rangka pemikul apa yang cocok kita gunakan ya. Jadi kalau misalnya kita bilang sementara ini ya, untuk bahasanya SRPMM ini kita gunakan kalau gempanya itu menengah lah ya, kalau dari 0,2G sampai 0,4G, ini percepatannya ya, percepatan gempanya. Nah kalau khusus ini gimana Pak? Saya dari 0,4G ya sampai 0,6G atau seterusnya ya. Nah dan juga pada tanah khusus, di mana tanah khusus ini ketemunya tanah lunak, intinya. Hubungannya selalu ke geoteknik, gitu ya. Kalau kita lihat di sini, ini dari total kejadian gempa dengan magnitude besar dari 5 ya, skala Richter, sebanyak 52.000 dengan kedalaman ini. Makanya kalau teman-teman melihat gempa gitu ya, lihat gempa itu dari mananya Pak ya. Kita boleh lihat nih skalanya. Misal skala nanti ketemunya 8 ya, skala Richter. Karena untuk yang kedepannya harusnya skala gempa ini sudah ke intensitas ya. Tapi sementara yang umum masih diketahui oleh masyarakat gitu ya. Jadi kalau kita menjelaskan ke masyarakat juga harus sesuai dengan bahasa yang bisa mereka terima ya. Itu 8 skala Richter. Tapi kita lihat kedalamannya. Kedalaman ini yang menjadi patokan kita ya. Kalau misalnya gempanya dangkal nih, depthnya 0 sampai 50 kilometer nih tergolong dangkal ya. Jadi kalau misalnya ada gempa, kebanyakan biasanya 10 km gitu ya, itu sudah luar biasa. Terakhir gempa itu di Indonesia yang cukup parah itu ada di Sumatera Utara ya, di Tarutung. Itu hanya 6 skala Richter. Tapi kedalamannya itu sampai 10 km. Nah, ini cukup dangkal ya. Ini kecil dari 10 km. Cukup dangkal. Sehingga apa efek yang ditimbulkan? Getaran yang terjadi itu sangat keras sekali. Ya, getaran yang terjadi sangat keras sekali dan menimbulkan kerusakan-kerusakan pada gedung-gedung ataupun bangunan struktural maupun non struktural. Ya. Apa yang terjadi? Menyebabkan yang namanya korban jiwa ujung-ujungnya. Ya. Ya, itulah yang kita hindari. Kenapa kita harus mendesain menggunakan ini tadi, ya, SRPMB, SRPMM, SRPM. Tujuannya adalah untuk penyelamatan si gedung kita. Gitu ya. Kalau misalnya SRPMB bisa kita lakukan perencanaan ya, tidak perlu detailing khusus. Detailing itu apa Pak? Detailing itu adalah pembesian khusus. Ya, nggak perlu. Jadi cukup seperti biasa aja, kira-kira sudah mampu untuk menopang beban secara gravity, karena ini hubungannya ke beban gravity ujung-ujungnya. Kalau yang ini sudah banyak ke beban lateral. Ya. Ini jadi kalau misalnya gempa bumi ya, bisa menyebabkan kerusakan gedung. Ini yang sangat-sangat merugikan, fenomena alam yang sering terjadi dan tidak bisa kita antisipasi. Ya. Ini kerusakan-kerusakan gedung saya kira cukup banyak ya, yang parah juga banyak di Sumatera Barat terutama ya, karena ada patahan semangko di sana ya, patahannya namanya semangko di daerah bukit lah ya, Bukit Tinggi sampai ke arah Padang gitu ya, dan arah ke Pariaman gitu. Dan itu sebenarnya sangat berbahaya sekali. Bahkan sempat dikabarkan akan terjadi megatrust ya di daerah Mentawai sana, karena tidak pernah terjadi gempa sama sekali. Saya sering menyampaikan ke teman-teman, kalau gempa itu ya, yang bagusnya kayak kita mau kentut lah ya, Zaki di ruangan ber-AC gitu kan, terus dia apa namanya ikut seminar gitu, terus perutnya mules gitu kan,
perutnya gembung, dia mau kentut, ya. Dia keluarkan tipis-tipis biasanya kan, nah, gitu ya. Jadi gempa pun begitu, ya, karena gempa itu adalah tenaga endogen yang dia tahan tuh selama berpuluh-puluh, beratus-ratus tahun, ya. Kalau itu nggak segera dikeluarkan, berbahaya, maka nanti akan terjadi namanya gempa megatrust. Oleh karena itu, sebaik-baiknya gempa adalah gempa yang dia keluarkan secara perlahan. Pertama dia keluarkan dulu 2 skala Richter, kemudian dia keluarkan lagi 4, keluar lagi 6, keluar lagi 4, 6, 4, gitu ya. Baru nanti dia keluarkan yang terakhirnya 7. Nah, itu yang sebenarnya nggak bagus juga ya, tapi ya secara skema mungkin itu yang terbaik untuk manusia, agar tidak menyebabkan guncangan yang sangat dahsyat dan merusak, ya, merusak bangunan-bangunan kita. Ya. Nah, kalau misalnya dia nggak keluar, makanya saya sering sampaikan, kalau di daerah yang nanti kita lihat daerah patahannya, ring of fire gitu ya. Kalau misalnya dia nggak keluar-keluar tuh, maka kita patut curiga pada suatu daerah. Sebagai contoh, Lampung. Lampung ini termasuk zona gempa yang besar nggak, Pak? Iya. Lampung ini masuk zona gempa SD. Jadi kita lihat SD itu apa lagi, Pak? Ya, kita lihat ke belakang. Ya, saya kira sebenarnya di pelajaran gempa sudah dipelajari ya, sudah disinggung. Kita ulang sedikit untuk merecall, karena ini perencanaan bangunan gedung sangat penting sekali. Ya, kalau misalnya nggak dia keluar, maka sama kayak kentut tadi. Ya, si Zaki udah nahan ya kan, nggak tertahankan lagi, buat keluar dia sama isi-isinya. Ya, Zaki ya. Jadi hal yang seperti itu yang harus kita curigai, ya, terutama pada suatu daerah yang tergolong memiliki patahan, tapi kok nggak keluar-keluar nih gempanya. Maka analisis itu biasanya dilakukan oleh tim geologi, ya, tim geologi atau BMKG juga termasuk tim pengawasan untuk gempa itu. Ya, kalau di luar negeri itu banyak station ya, station untuk merekam atau untuk memantau keadaan suatu pergerakan lempeng. Kalau di Indonesia nggak tahu, ya, kenapa sedikit, padahal dibandingkan negara-negara lain seperti Jepang dan New Zealand, Indonesia ini termasuk salah satu yang risiko terjadinya gempa itu sangat besar. Ya. Kemudian ada kerusakan infrastruktur yang ditimbulkan, longsor, ini juga pernah terjadi di daerah Aceh dulu, tahun 2004, dan di Nias juga ya. Ini gempa sangat besar sekali. Kemudian suatu gunung ini ya, atau suatu bukit itu longsor keseluruhan bawah dan menimbun permukiman ya, sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu banyak nih, bahkan di daerah Bandar Lampung ini, di daerah Campang sana, kalau saya lihat banyak yang tinggal di lembah-lembah ya, di lembah, dan itu sebenarnya cukup berisiko gitu ya. Maka bisa dikaji lagi nih sama tim geoteknik ya, kalau teman-teman nanti ada tertarik ke tugas akhir geoteknik, bisa dicek tuh tanah di daerah si Campang ini kira-kira bagus nggak, sehingga berbahaya nggak ke masyarakat di sana ya. Jadi untuk kita pengurangan risiko akibat gempa tadi, dilakukanlah yang namanya mitigasi bencana ya. Apa-apa saja mitigasi bencana sebenarnya cukup banyak, melalui pendidikan juga kita bisa memberikan arahan-arahan ataupun gambaran ya pada masyarakat umum. Oh, kalau terjadi gempa ini ya, maka kita harus menuju ke ruangan yang terbuka. Atau suatu saat jika kita pada gedung bertingkat gitu ya. Ya, kalau gedung bertingkat biasanya lebih aman dibandingkan dengan rumah. Karena rumah ini kalau saya lihat juga ini di daerah Pringsewu, ini data ya sampaikan. Di daerah Pringsewu ya, Pesawaran, itu banyak rumah yang tidak pakai struktur.
ya, itu juga bisa menjadi kajian bagi teman-teman nanti yang mau tugas akhir. Kita bisa melihat dan memetakan daerah-daerah yang berpotensi nih, kalau terjadi gempa akan menyebabkan resiko yang besar. Ya, kita bisa memetakan sehingga kalau kajian itu sudah ada, kita bisa menyampaikan ke pemerintah kota atau ke masyarakat setempat langsung, ya kan? Kita memberikan apa namanya, wawasan lah pada masyarakat kita bahwasannya, oh, rumah tanpa kolom ini akan sangat berbahaya. Rumah tanpa struktur ini akan sangat berbahaya karena akan, kalau gempa sedikit aja bisa langsung roboh gitu ya. Karena tidak ada ikatan si dinding, mana dia mau mengikat gitu ya. Dan itulah yang banyak terjadi sebenarnya dibandingkan gedung-gedung. Ya, yang banyak memakan korban dibandingkan gedung-gedung. Ya. Sebagai contoh juga di Padang ya, di daerah Pariaman, dulu sewaktu terjadi gempa lebih banyak yang meninggal nih di apa namanya, jajaran pantai ya, karena banyak gedung banyak rumah yang tidak ada kolom dan baloknya, tidak ada ring baloknya ya. Dan itu yang menimbulkan banyak korban jiwa. Oke, nah kalau kita lihat di sini hukum Newton yang kedua ya, jadi proses gempa itu sebenarnya terjadinya ini ya, sigma F sama dengan M dikali dengan A. Ini nanti hubungannya ya, jadi ada faktor massa bangunan kita ini, kita punya massa di sini. Kalau saya gambarkan simulasinya ya, ini multi degree of freedom, teman-teman sudah belajar di apa namanya, gempa ya. Maka ini kita punya massa di sini, ini ada massa, kemudian ada percepatan gempa yang terjadi. Bagaimana kita ketahui massa ini adalah berat dibagi dengan gravitasi ya. Ada faktor berat di sini dan ada faktor gravitasi. Itu ada beban ke bawah, gitu kan. Kemudian ada percepatan gempa, nih, yang warna merah ya, atau yang warna biru ya. Yang pertama datangnya itu dari patahan ya, dari patahan, nanti kita lihat simulasinya, kemudian mengenai ke gedung kita ya. Gimana prosesnya? Kita bisa lihat ya, proses dari ini ya, ini dari epicentrumnya ya, dari epicentrum sebenarnya ke batuan-batuan lunak dulu ya. Kalau dia keras ya, amplifikasinya itu kecil ya, atau faktor pembesarannya itu kecil. Tapi kalau tanahnya lunak, itu akan transfernya akan sangat mudah suatu bangunan ini. Ini kita punya jarak radius kita 380 km gitu ya, ditransfer nih dari daerah sentrumnya, karena di sini ada subduction zone ya, atau daerah patahan yang bergerak dia setiap 6 cm setiap tahunnya. Ya, karena pergerakan inilah bumi menyimpan yang namanya tadi tenaga endogen ya. Dari tenaga endogen ini ketika dia lepaskan atau ketika dia bergeser, maka terjadilah getaran tadi ya. Kalau terjadi getaran, terjadi suara, sama kayak proses kita ngomong gitu kan. Nah, dia bergetar, itulah suara ya. Maka ini menyebabkan si bangunan kita ini terkena beban gempa tadi ya. Kemudian di sini ada acceleration ya, yang diberikan kepada si bangunan dan ditransfer ya ke gedung-gedung kita. Dan proses transfer ini diterjemahkan secara ilmiah, banyak metode yang diberikan ya. Ini sebagai contoh, ini metode distribute ya. Ini didistribusikan ke masing-masing lantai ya. Dan lantai kita ini dan gedung kita ini terkena beban lateral gempa. Oke, kalau dia terkena beban lateral, apa yang terjadi? Kita bisa tinjau aja secara sederhana dari analisa struktur ya. Kalau kita punya sebuah portal nih, kita punya sebuah portal, kemudian diberikan beban lateral, maka muncul gaya dalam. Muncul gaya dalam, yang pertama kali kita bisa tinjau dari momen. Momennya yang terjadi akan seperti ini. Ya. Nah, momen yang terjadi akan seperti ini. Nah, kalau momen yang terjadi seperti ini, apa yang terjadi? Ini ada daerah tarik ya. Ada daerah tarik di sini ya. Ada daerah tarik ya yang menyebabkan lemahnya si beton kita. Ya, dan ini besar, cukup besar gitu loh.
ya, kemudian nanti dihantam lagi ke kiri, ya kan? Kan nanti momennya juga akan berlawanan. Ini berlawanan. Nah, maka probabilitas ketika terjadi gempa itu akan menyebabkan momen kurang lebih seperti ini. Ditambah lagi momen yang disebabkan oleh gaya gravitasi. Nah, ya. Nah, akibat si gaya gravitasi, ya, ini sudah muncul momen positif dan negatif. Akibat si gaya lateral ini muncul apa namanya, momen negatif yang sangat besar sekali di ujung-ujung dari si joinnya ini, ya. Dan ini perlu detailing khusus di daerah sini agar dia tidak lepas, gitu ya. Maka sebenarnya sangat menarik sekali kalau kita belajar terkait dengan gempa ini, ya, dan bagaimana antisipasinya. Ini kalau kita lihat ya, kejadian-kejadian gempa setelah SNI 2022, makanya kita perlu update lagi, ya. Kita perlu update terkait dengan SNI kita. Ya, dari SNI 2002 ya, diupdate ke SNI 2012. Karena setelah tahun 2002 ini ternyata banyak gempa-gempa besar lagi yang terjadi. Sebagai contoh itu di Aceh, ya. Di Aceh ini 9,2 ya, 9,2 skala Richter Desember tahun 2004. Nah, ini yang saya sampaikan tadi juga di Nias tahun 2005, di Jambi, ya, di Tasik, Jogja, di Padang, Mentawai, ya, dan lainnya ya. Ini sangat banyak. Jadi memang daerah timur sini, ya, ini kosong ya, tidak ada gempa. Apalagi ini di daerah Kalimantan. Ini sangat kecil. Oke, ini juga di luar negeri ya. Di Cina juga sempat gempa Cici itu tahun cukup lama ya. Itu juga gempa terbesar yang terjadi, dan di daerah Cici ya. Jadi makanya dikasih gempa Cici karena gempa yang terjadi di sana itu sangat besar sekali ya, dan menyebabkan kerusakan-kerusakan pada gedung dan jembatannya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat juga pergerakan lempeng yang aktif di daerah Sunda ya, Cimandri, di Lembang juga ya, di Pati, Opak, dan di Jogja gitu ya. Ini banyak pergerakan-pergerakan lempeng yang sebenarnya ini tidak terikot secara jelas lah ya di BMKG. Tapi kebanyakan kalau case di Indonesia ini sebenarnya ketika sudah terjadi baru dilakukan apa namanya, kajian gitu ya. Kalau di luar negeri itu untuk antisipasi atau untuk mitigasi bencananya sudah, pendanaannya itu sudah sangat besar sekali sehingga mereka mampu menempatkan stasiun-stasiun perekam data gempa di daerah-daerah patahan ya. Ini untuk patahan di daerah Jawa juga ya tahun 2016. Jadi banyak yang bisa kita lihat, ini seperti yang saya sampaikan tadi, di New Zealand juga cukup rawan ya. New Zealand ini sebagai daerah yang kurang lebih hampir sama lah ya dengan Indonesia, jadi cukup sering terjadi gempa. Makanya juga sesekali peraturan Indonesia ini mengadopsi ke peraturan New Zealand ya, karena daerahnya juga daerah yang memiliki gempa yang sangat besar sekali, gitu ya. Nah, ini yang disebabkan pada bangunan-bangunan kita, ini ada di Bantul ya, ketika terjadi gempa, ini hancur nih, ya, karena tidak mampu menahan beban lateral. Kenapa? Makanya SNI nanti membatasi juga ya, kalau ke atas ini, semakin ke atas bangunan kita, usahakan dia semakin kecil masanya, ya. Jangan sama, jangan simetris ke atas. Ya, ini tidak dianjurkan oleh SNI kita. Ya. Maka semakin ke atas itu usahakan masanya akan semakin kecil. Nanti disebut sebagai ketidakberaturan vertikal ya, tidak beraturan torsi vertikal. Itu yang kita cek nantinya terhadap si gempa-gempa kita.
Kemudian untuk bangunan yang dia bentuknya itu tidak simetris, sebagai contoh ini denahnya ya, sama seperti di GKU kita, Gedung Kuliah Umum 2, ya, itu bentuknya seperti huruf J lah ya. Nah, maka ini dilakukan namanya boleh dikasih perkuatan semacam shear wall atau boleh kita pisah strukturnya. Kita kasih dilatasi. Agar apa? Agar gedung kita ini ketika terjadi gempa dia bertranslasi dengan sempurna ya, dan tidak terjadi puntir. Jika terjadi gempa yang menyebabkan si bangunan itu memiliki torsi yang besar dan roboh. Nah, ini pada bangunan-bangunan rumah juga ya, ini cukup parah, dan biasanya tegangan-tegangan yang besar itu terjadi pada bukaan-bukaan. Kalau misalnya kita punya bukaan, contohnya jendela atau pintu di sini, maka nanti tegangan yang terjadi pada bukaan-bukaannya. Ya, ini tegangan yang terjadi. Makanya nanti cukup menarik sebenarnya kalau teman-teman ke struktur gitu kan. Nanti kita coba lakukan analisis pada bangunan-bangunan di daerah Sawaran dan juga Pringsewu gitu ya. Kita cek rumah-rumah itu kira-kira aman nggak sih kalau terkena beban gempa di Lampung, gitu ya. Oke, nah ini sebagai contoh rekaman ya, acceleration dari apa namanya, accelegraph ya, accelegraph yang ada di BMKG contohnya ya. Kalau ini ada di luar negeri ya, ini site-nya di Hertford Valley Primary School ya. Ini dia record ketika terjadi gempa, dia catat, maka ini menjadi acuan ketika kita mendesain gedung sebenarnya ya, atau mendesain bangunan-bangunan lainnya lah ya, nggak hanya gedung. Jadi kita bisa mendesain jembatan, bendungan, dan lain-lain ya, untuk bangunan-bangunan atau infrastruktur yang kritis lainnya. Ya, ini acceleration-nya, maka acceleration ini yang nantinya akan kita gunakan. Dan ditransfer, kalau misalnya teman-teman sering mendengar istilah respons spektrum, itu sebenarnya adalah penyederhanaan dari accelegraph ini dari si time historic-nya ya. Itu disederhanakan hanya untuk acuan desain dan diambil yang paling maksimum. Ya, ini contoh juga apa namanya, record dari acceleration ya, dari accelegraph untuk suatu gempa ya. Ini alatnya ini sudah canggih yang ini ya. Kalau di Indonesia masih semacam apa namanya, busur lah ya kita bilang. Jadi nanti ketika terjadi gempa dia akan goyang dan mencatat pergerakannya ya. Ini epicenter gempa ya, epicenter gempa yang terjadi yang tadi kita bahas di daerah Indonesia. Memang sangat banyak sekali ya. Ini full memang dari Sabang sampai Merauke kecuali di daerah ini ya. Dan setelah tahun 2012 ya, tahun 2012 ada update lagi karena sudah banyak gempa-gempa yang jadi, sebagai contoh di Palu ya. Ya itu kemarin gempanya cukup besar dan bahkan terjadi likuifaksi juga di daerah sana. Biasanya likuifaksi itu juga terjadi di daerah-daerah yang dominannya tanahnya itu pasir ya, bukan lempung. Karena kalau pasir ini setelah digoncang dia akan kehilangan tegangan overburden tanah ya, atau tegangan akibat si tanah itu sendiri sampai ke bawah. Dia kehilangan itu atau dia kehilangan berat badan lah ya, bahasa Indonesianya begitu. Ya. Dia kehilangan berat badan sehingga dia gampang digoncang dan gampang untuk apa namanya, naik ke atas ya dan turun ke bawah. Jadi sama seperti bubur. Ya, kemudian gempa ya yang kita terapkan juga ke bangunan kita itu sebenarnya tidak seutuhnya full kita terapkan. Kenapa? Karena kalau suatu gempa misalkan tadi kita terjadi di Padang dengan kapasitas 9 skala Richter, kalau itu kita terapkan ke bangunan-bangunan kita, sebenarnya akan menyebabkan yang namanya cost yang tinggi atau value engineering-nya tidak masuk akal. Ya, karena nanti kolom-kolomnya akan sebesar-sebesar gajah, gitu ya.
Jadi kalau Anda mau masuk ruangan, nanti isi ruangannya 1x1, kolomnya ukurannya 3x3. Ya, kan nggak masuk akal. Sehingga di minimalis lah ya, atau direduksi, tapi dengan skema keruntuhan yang direncanakan. Artinya apa? Ketika terjadi gempa, dia masih bisa berdefleksi, gitu ya. Ini misalnya suatu gedung, ya kan? Ketika terjadi gempa beban lateral, dia masih bisa di sini berdefleksi yang cukup besar, gitu ya. Ya, memiliki apa namanya, simpangan yang cukup besar, ya, kiri dan ke kanan. Ya. Setelah orang-orang mampu keluar dari gedung, baru diharapkan ini bisa memiliki kerusakan, gitu ya. Ini nanti kalau teman-teman belajar ada di performance based design, ya, di struktur performance based design untuk mengetahui performance dari suatu gedung ini. Kalau gedung ini nanti namanya immediate occupancy, ya, artinya gedung ini mengalami kerusakan sedikit, tapi masih bisa ditinggali setelah terjadi gempa. Ya, kalau dia ke life safety, DLS, ya, life safety artinya gedung ini memiliki kerusakan dan diizinkan untuk diperbaiki, ya, diizinkan untuk diperbaiki dan ditinggali kembali, ya. Kemudian ada collapse prevention, ini diizinkan collapse, ya, tapi setelah orang-orang di sini keluar nih untuk menyelamatkan diri, ya. Kalau di Jepang, kita sering lihat di Jepang, ya, ketika terjadi gempa itu, apalagi di gedung-gedung tingginya, mereka itu nggak lari. Kenapa? Karena memang dari sistem apa namanya, perencanaan gedungnya itu sudah didesain memang. Kalau terjadi gempa, dia memang memiliki defleksi yang cukup besar. Ini mampu bahkan kalau gedung-gedung tinggi dengan ketinggian 100 meter lebih, ya, dia mampu berdefleksi sekitar 2% lah, ya, 2% dari 100 meter itu. Jadi kalau kita lihat 100 meter nih, 2%-nya itu sekitar 0,2 meter, ya. 0,2 meter, sekitar 20 cm. Dia mampu berdefleksi nih, 20 cm ke kanan, 20 cm ke kiri. Dan itu terasa bagi kita yang di atas. Tapi bagi manusia yang di atas, otomatis psikologi, ya, kita punya faktor psikologi, ini pasti ketakutan, gitu kan. Karena pasti di dalam ini, ya, bagian-bagian non strukturalnya bisa bercopotan, ya. Sebagai contoh, ada pajangan-pajangan foto, ya. Kemudian ada dinding di sana yang struktural, itu bisa menyebabkan keretakan, ya. Oke, nah untuk probabilistik gempa tadi itu sebenarnya kita rencanakan dengan faktor 50 tahun, ya, dengan kejadian kurang lebih 2%, ya. Atau kalau misalnya kita masukkan, gitu ya, itu sekitar 50 dibagi 2% atau sekitar 1000 tahun. Ya, sekitar 1000 tahun. Nah, ini kalau probabilistik maksimum considering earthquake-nya, ya. Ini kita harapkan juga kalau yang 1000 tahun ini, ya. Jadi misalnya tadi ada gempa Padang dengan skala Richter 9, ya, 9 skala Richter. Harapannya terjadi di 1000 tahun sekali. Ya, di 50, kalau jembatan itu 75%, 75 tahun per 7%, ya, dan ini beda-beda, ya. Nah, sebenarnya untuk probabilitas ini tergantung dari keyakinan dari si perencana, ya, keyakinan dari si perencana terhadap suatu zona. Nah, sebagai contoh yang ini dia lakukan, ya, istilah gempa 500 tahun bukan menunjukkan kepada kejadian gempa yang terjadi sekali setiap 500 tahun, tapi lebih sebagai gambaran tentang probabilitas suatu percepatan yang memiliki kemungkinan. Jadi kalau yang dia maksud di sini, ya, gempa ini kalau yang probabilistiknya dia rencanakan di 500 tahun, gitu ya, kemungkinan terjadinya itu sekitar 1/500 tahun, ya, setiap tahunnya, ya. Ini makanya saya sampaikan tadi probabilistik ada yang menggunakan 50/2% atau 50/5%. Oke, nanti akan kita bahas lebih lanjut di SNI kita. Pakai yang mana, Pak, di SNI? Ya, karena acuan kita di awal itu lebih ke SNI. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan, kalau dalam perencanaan nantinya teman-teman di proyek itu,
nggak selalu acuan kita ke standar. Ya, bisa jadi kita lebih mengimprove untuk ke sisi safety. Ya, maka kita bisa mengimprove dan di luar dari acuan kita yang ada di SNI. Tapi kalau Anda sudah berpengalaman ya, kalau tidak berpengalaman dan kira-kira kita mau save ya, acuan kita itu lebih ke SNI. Oke, di sini kita bisa lihat ya dalam perencanaan bangunan gedung, tadi sudah saya sampaikan kurang lebih ada beberapa standar yang bisa kita jadikan acuan. Pertama SNI 1727 2019, kemudian SNI 1726, kalau yang 1727 itu mengenai pembebanan ya, pembebanan untuk bangunan gedung. Kemudian 1726 ini untuk gempa ya. Jadi untuk perencanaan strukturnya ya kita bisa pakai 2847 itu untuk beton, 1729 untuk baja ya, 7973 untuk kayu. Dan untuk tanah itu 8640 ya kalau saya nggak salah ya. 8640 tahun 2017 ya. Oke, ini tadi gempa sudah saya sampaikan bahwasannya terjadi pergerakan lempeng tektonik ya, atau terjadi dari letusan Gunung Merapi. Ya, nah ini yang kita lihat. Kalau untuk gempa kuat, ya kita mengizinkan terjadinya perilaku inelastik. Apa itu Pak perilaku inelastik itu? Ya, perilaku inelastik itu adalah di mana kita izinkan nih si gedung kita ini untuk mencapai ke kondisi yang tidak elastis lagi. Jadi dia nggak akan balik setelah terjadi kerusakan ini. Ya, tapi setelah terjadi kerusakan ini, harapannya orang-orang itu sudah cabut nih, sudah keluar dari gedung, sehingga tidak terjadi yang namanya korban, gitu ya. Kalau di sini kita bisa melihat ada yang namanya sendi plastis yang terjadi pada balok ya. Sendi plastis itu adalah suatu kejadian ya, parameter yang diciptakan ya agar seluruh beban gempa ini kalau bisa ya, kalau bisa ini tertransfer dulu ke balok ya. Tertransfer dulu ke balok itu mekanismenya ya. Baru nanti ke kolom. Ya. Supaya apa? Supaya kalau misalnya dia ditransfer ke balok ya, energinya sudah diserap semua ke balok, kolom ini tidak terjadi lagi sendi plastis ya. Kalau dia tidak terjadi sendi plastis, apa yang terjadi Pak? Maka bangunan ini masih bisa berdiri. Gitu ya. Kalau dia tidak skemanya kolom dulu, maka apa yang terjadi? Ya, belum apa-apa bangunan kita ini udah loyo ya. Orang belum sempat kabur, bangunan udah runtuh. Gitu ya. Makanya skema-skema ini yang kita lakukan nih. Karena tadi gempa tadi nggak secara keseluruhan kita lakukan, kita terapkan beban gempa. Ya, kita harus mereduksi beban gempa itu. Ya, sekian persen. Nanti kita lihat berapa yang bisa direduksi. Gitu ya. Jadi kerusakan-kerusakan ini harus kita atur supaya tidak jadi korban. Oke, nah di sini kita pemilihan desain ya terhadap gempa, dua misalkan bangunan dengan tanah. Nah, jadi banyak juga perkuatan-perkuatan yang diberikan. Kalau ini kita memberikan yang namanya base isolator. Jadi kalau gedung-gedung bertingkat itu, ya, mereka itu memisahkan nih si tanah ya. Jadi kalau terjadi gempa ini kita lihat ini ada gempa di sini. Ya. Ini ada base isolator. Biasanya letak base isolator ini di kolom ya, di kolom. Jadi cukup banyak bangunan-bangunan pada daerah gempa tinggi yang tertarik untuk perencanaan base isolator juga bagus ya. Di sini kita bisa melihat nih contoh base isolator ini kurang lebih hampir sama kalau teman-teman lihat ya. Ini apa namanya materialnya ya. Materialnya ini hampir sama dengan elastometric bearing yang ada di jembatan ya. Bahkan jembatan juga sering juga nih menggunakan yang namanya elastomer ini. Apa yang terjadi kalau kita pakai bearing ini ya? Maka ketika terjadi gempa, ini tanah bergerak gitu kan. Bangunan kita ini dianggap ya atau bisa kita simulasikan kalau di software gitu ya. Ini dia tidak bergerak sama sekali atau dia
bertranslasi kecil sekali. Karena yang bergerak itu hanya karet di bawah ini, ya. Karet di bawah ini bergerak sangat besar, nih. Ke kiri, ke kanan dia bergerak, tapi bangunan di atas ini tetap. Dan ini sangat banyak sekali gedung-gedung pakai ini, ya. Dan biasanya gedung-gedung yang ini nih digunakan pada bangunan-bangunan tinggi satu, kemudian bangunan-bangunan yang mahal, ya, yang dalam-dalamnya itu mahal. Sebagai contoh rumah sakit, ya. Kalau rumah sakit itu biasanya isinya lebih mahal, ya, peralatan-peralatannya lebih mahal dibandingkan si gedung. Sebagai contoh, kalau misalnya mungkin ada anak dokter gitu ya, nah, Anda tanya sama orang tua Anda, untuk alat-alat operasi itu berapa M? Satu. Apalagi kalau punya banyak. Jadi kita bisa mereduksi terjadinya kerusakan di struktur atas kita menggunakan bearing ini, ya, atau yang namanya base isolator. Kemudian kita memasang sistem pendisipasi energi, ya. Jadi disipasi energi ini kita bisa melihat nanti dari kurva P versus delta, atau ini kita sebut sebagai kapasitas geser dari suatu gedung. Ya, jadi kalau misalnya gedung ini terkena beban lateral, nanti ditunjukkan melalui grafik kurang lebih hampir seperti Anda melakukan uji tarik pada baja, ya, digabung dengan uji tekan beton. Kalau sebagai contoh yang simpelnya, ya, akibat ini kita bisa lihat di mana dia proses linearnya. Jadi linear bisa terjadi di daerah ini, di daerah sini. Jadi kalau pada beton itu sekitar 45 Jackson, ya. Kemudian berlaku inelastiknya itu setelahnya, ya. Maka setelah mutu beton ini, ya, itu kita lihat dia perilaku sudah inelastik. Nah, kita mendisipasi. Disipasi ini artinya kita menangkap, ya, energi si beban gempa itu gimana caranya. Jadi ada juga yang memasang pendulum nih. Ini di luar negeri cukup banyak nih, mereka pasang pendulum ini. Jadi ketika terjadi gempa di sini, ya, prinsip pendulum nanti Anda silahkan lihat di YouTube, ya. Punya pendulum aja di sini besar, ya. Gempa ini goyang ke sana gitu kan. Nanti gempa lagi dari sini, goyang ke sini, ya kan. Nanti kalau ada gempa di sini, dia sudah berlawanan, gitu ya. Lama-lama dia berlawanan karena frekuensi yang cukup berbeda, ya, dan periodenya juga berbeda, sehingga pergerakan gedung ini akan kecil jadinya, ya, karena ada si pendulum ini yang melawan beban gempa, ya, atau kita sebut sebagai mass damper, ya. Ini untuk mereduksi itu sebagai dampernya, ya. Jadi sebenarnya cukup banyak sekali. Ada juga yang cara mereduksinya kita menggunakan bracing, ya. Nih kita kasih bracing. Dan di Jepang ini sangat banyak sekali bangunan-bangunan ini dikasih bracing, ya. Dikasih bracing seperti ini sehingga sifatnya kurang lebih menjadi truss, bukan frame lagi. Kalau frame dia akan menimbulkan momen, ya. Ini frame atau portal. Portal ini akan menimbulkan momen. Tapi ketika di bracing seperti ini, maka harapannya tidak terjadi lagi momen, ya. Akibatnya hanya terjadi tekan dan tarik, sama seperti beban gravity, ya, atau beban gravitasi. Nah, sebenarnya banyak konsep yang bisa teman-teman terapkan dari kalau misalnya kita punya beban gempa yang besar sekali. Kalau nggak punya beban gempa gimana, Pak? Perlu nggak diterapkan yang seperti ini? Nggak perlu, karena dia hanya beban gravitasi aja. Oke, ini juga perkembangan SNI gempa, ya. Dulu sering digunakan juga yang UBC, Uniform Building Code, ya. Yang IBC juga, ya. Kemudian yang ASC710 ini yang udah baru lah. Nih, kalau yang di peta gempa kita, ya, di peta gempa kita, periode ulangnya kalau kita lihat di maximum considering earthquake-nya, itu periode ulangnya 2500 tahun. Artinya kalau misalnya kita lihat dalam 50 tahun sekali, kemungkinan terjadinya gempa itu sekitar 5%, ya. SNI kita mengadopsi yang ini, ya. Oke, terjadi periode ulangnya sekitar 2500 tahun sekali. Kalau misalnya jadi beban yang besar atau maximum considering earthquake-nya. Oke, kalau kita lihat lagi di SNI 2012, ya,
Ini pada deformasi maksimum. Jadi ini ya yang kita batasi untuk ngecek parameter-parameter apa aja yang perlu kita pertimbangkan ketika kita mendesain. Ya, nanti kita akan mengacu ke sana nih. Ya, sementara kita belajar teoritiknya dulu, supaya teman-teman ada dapat gambaran. Jadi kalau langsung menghitung-hitung sebenarnya gampang sekali. Tapi gimana cara kita merangkai? Oh, bahwasanya perhitungan ini perlu, oh perhitungan ini nggak perlu, dan lain sebagainya. Itu berdasarkan teoritik ya. Kalau misalnya tidak paham secara teoritik, ya gimana Anda mau mengetahui oh, ini perlu dihitung, oh ini nggak perlu dihitung, dan lain sebagainya, gitu ya. Ini pembatasan deformasi maksimum inelastik pada sistem struktur dengan faktor keutamaan besar dari 1. Ini kita lihat faktor keutamaan gempa ya, atau variabelnya I. Pembatasan nilai geser dasar maksimum ini terhadap beban dinamik tadi ya harus minimal ya sebesar 0,85 dari beban ya. Ini dari beban statik ya. 0,85 dari beban statik. Jadi akan kita lihat bersama. Detailing bangunan disesuaikan dengan risiko bangunan ya. Ini detailing yang saya sampaikan tadi pembersihannya. Perhitungan berat seismik yang lebih reasonable ya. Nanti kita lihat ya untuk perhitungan berat struktur karena hubungannya nanti ke gaya geser ya. Itu rumusnya adalah CS dikali dengan W. Saya kira juga kita belajar di gempa ya. CS ini adalah koefisien statik gempa dan W ini adalah berat strukturnya. Kemudian kontribusi mod tinggi pada distribusi beban lateral